Salam, puji Tuhan saudara. Kita 1 bulan lebih kita belajar merenungkan dari tempat perkemahan bangsa Israel, yaitu selama mereka di padang gurun 40 tahun, mereka melewati 42 tempat perkemahan. Dan kita sudah berada pada tempat perkemahan ke-42, yaitu Gilgal. Dan karena panjang saya membaginya ada berapa bagian. Kemarin kita bagian pertama kita belajar dari Yosua yang mengirim 2 pengintai ke kota Yeriko. Kemudian kita belajar dari keduanya adalah tempat penyeberangan Sungai Yordan, karena sungai ini merupakan batas. Sebelumnya mereka di padang gurun, kemudian setelah mereka masuk ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, mereka harus melewati sungai Yordan. Itu bagian kedua kita sudah bahas. Kemudian bagian ketiga ini 3, 4, 5 itu ada 3 bagian di sini, karena pada saat mereka sudah di Gilgal, perkemahan ke-42, mereka mengalami 3 peristiwa. Yaitu yang pertama penyunatan di Gilgal, karena selama mereka di padang gurun mereka belum melakukan sunat. Kemudian perayaan Paskah, dan yang kelima adalah tentang berhentinya turun mana dari surga, karena pada saat itu mereka sudah memakan hasil dari tanah Kanaan. Dan Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu bersyukur dan berterima kasih buat berkat-Mu dalam hidup kami, kuat sehat yang Kau berikan kepada kami. Dan saat ini kami mau belajar dari tempat perkemahan ke-42 bagian ketiga, yaitu penyunatan di Gilgal. Tuhan, tolong kami dan berikan pengajaran kepada kami untuk memberkati kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya sedikit cepat saudara, karena memang bagian penyunatan ini juga agak panjang saudara ya. Jadi ini bagian ketiga. Kita baca Yosua 5 ayat 2. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, buatlah pisau dari batu dan sunatlah lagi orang Israel itu untuk kedua kalinya. Saudara, Yosua diperintahkan Tuhan untuk membuat pisau dari batu. Untuk apa? Untuk melakukan penyunatan sebelum mereka lebih jauh lagi masuk ke tanah Kanaan, saudara. Jadi kalau saat ini sunat itu dilakukan dengan sangat modern, yaitu dengan pisau laser, dan penyembuhannya cepat sekali. Tetapi pada waktu itu sunat dilakukan dengan pisau batu, dan ini tentu sangat menyakitkan saudara. Nah, mari kita melihat lebih jauh lagi tentang sunat itu, yaitu dimulai dari Abraham, Kejadian 17 ayat 1 sampai 14. Tapi kita tidak akan membaca semuanya. Saya akan mengambil beberapa ayat untuk poin-poin yang kita akan bahas. Yang pertama saudara, tentang sunat ini pada saat waktu Abraham adalah tanda perjanjian antara Allah dan Abraham. Sekali lagi, sunat adalah tanda perjanjian antara Allah dan Abraham. Kejadian 17 ayat 10 sampai 11. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Pertama, sunat itu adalah tanda perjanjian antara Abraham dan keturunannya dengan Allah, saudara.
Kedua adalah bahwa sunat itu adalah tanda bahwa mereka itu adalah umat pilihan Allah. Kejadian 17 ayat 7, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu, saudara. Jadi dengan sunat ini mereka menjadi umat pilihan Allah. Bukan saja Abraham, tetapi keturunan-keturunannya Abraham menjadi suatu perjanjian yang kekal. Jadi sunat ini perjanjian kekal bukan saja Abraham tapi keturunannya, termasuk kita yang merupakan keturunan Abraham secara rohani. Kita juga melakukan sunat, tetapi bukan sunat yang seperti sunat jasmani yang dilakukan Abraham dan keturunannya orang Yahudi, tetapi kita dalam gereja sudah punya sunat yang berbeda, nanti kita akan bahas juga, saudara. Jadi sunat ini menjadikan Abraham menjadi umat pilihan dan keturunan-keturunannya. Yang ketiga adalah semua laki-laki dari keturunan Abraham, termasuk budak, ya, diperintahkan untuk melakukan sunat. Kalau tidak, mereka akan dilenyapkan. Kejadian 17 ayat 12 sampai 14. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu, orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang haruslah disunat, maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katanya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Amin, saudara. Jadi setiap laki-laki keturunan Abraham dan juga budak yang dibeli harus disunat. Kalau tidak, mereka akan dilenyapkan. Kemudian saudara, bahwa sunat itu melambangkan penyucian diri dan penyerahan diri kepada Allah. Kejadian 17 ayat 1. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Jadi orang-orang di surat ini Tuhan perintahkan supaya hidup kudus, hidup suci, berserah total kepada Allah. Kemudian sunat menjadi tanda ketaatan Abraham kepada Allah. Kejadian 17:24, Abraham berumur 99 tahun ketika dikerat kulit katanya, walaupun umurnya 99 tahun, sebentar lagi 100 tahun, karena dia dijanjikan pada umur 100 tahun itu Isa akan lahir baginya. Jadi umur 95 tahun ini dia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, dia taat melakukannya, walaupun umurnya sudah tua, saudara, tetapi dia melakukannya dengan taat apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Di buku yang lain, kitab yang lain dikatakan Abraham disunat pada umur 80 tahun, tetapi kejadian ini berkata dia disunat pada umur 99 tahun, saudara. Jadi sunat ini merupakan praktik wajib bagi seluruh kaum Abraham yang laki-laki dan juga orang asing bersama dengan dia yang mengikuti bersama orang Israel yang mengikuti perayaan Paskah. Jadi pertama Abraham keturunan dan juga budak-budak yang mereka beli, kemudian orang asing yang mau merayakan Paskah harus melakukan sunat. Kalau enggak, mereka tidak akan bisa mengikuti acara Paskah itu. Dan
setelah mereka disunat orang situ, mereka menjadi seperti orang asli Israel. Nah, kita baca Keluaran 12 ayat 48. Tetapi apabila seorang asing telah menetap padamu dan mau merayakan Paskah bagi Tuhan, maka setiap laki-laki yang bersama-sama dengan dia wajiblah disunat, barulah ia boleh mendekat untuk merayakannya. Ia akan dianggap sebagai orang asli. Orang asli, tetapi tidak seorang pun yang tidak bersunat boleh memakannya. Haleluya. Saudara, jadi dalam perjanjian lama, sunat itu merupakan tanda perjanjian, tanda bahwa mereka adalah umat pilihan Tuhan, tanda ketaatan Abraham kepada Allah, saudara. Dan sunat itu dilakukan oleh manusia, yaitu dengan memotong kulit katan, saudara. Nah, itu yang terjadi sunat itu. Dan sunat ini pun sampai di perjanjian baru berlaku, cuma dengan cara makna yang berbeda, dengan makna yang lebih dalam lagi, saudara. Mari kita melihatnya, saudara. Sunat perjanjian baru itu adalah sunat hati. Sunat hati tidak lagi diartikan secara ritual, secara fisik, melainkan sebagai perubahan di dalam hati, saudara. Karena kalau sunat hati melambangkan penyucian dari dosa dan penyerahan diri kepada Allah secara total. Mari kita membaca Roma 2:29. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Kemudian kita coba membacanya Kolose 2 ayatnya yang ke-11. Dalam dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa, saudara. Kemudian saya tambahkan juga Filipi 3 ayat 3. Karena kitalah orang-orang yang bersunat, yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus, dan tidak menaruh percaya pada hal lahiriah, saudara. Sunat perjanjian lama itu secara jasmani dan dilakukan oleh manusia. Tetapi sunat dalam perjanjian baru adalah penanggalan terhadap dosa-dosa di dalam tubuh kita, dan itu secara rohani dilakukan oleh Yesus Kristus yang sudah mati bagi kita, saudara, dan dia bangkit naik ke surga. Kemudian kalau selanjutnya perjanjian baru itu sunat tidak lagi menjadi tanda perjanjian khusus saja bagi orang Yahudi, tetapi juga bagi orang percaya kepada Yesus Kristus. Salah satunya adalah baptisan Kristen. Itu dilihat sebagai suatu simbol sunat baru, yaitu melambangkan penyucian dosa dan kelahiran baru dalam Kristus. Mari kita membaca Kolose 2:11 sampai ayatnya 12. Di dalam dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan dia kamu dikubur dalam baptisan, dan di dalam dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan dia dari orang mati. Sunat itu menyucikan kita sehingga kita menjadi manusia baru, dan itu dapat kita ikutin pada saat kita melakukan baptisan. Kita mati dan dikubur di dalam air, kemudian kita dibangkitkan, saudara. Itu artinya kita mengalami apa yang dialami Kristus.
Pada saat kita dikubur, meninggalkan segala perbuatan jahat kita, dosa kita, dan kita dibangkitkan menjadi manusia yang baru di dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara. Dan setiap kali kita dibaptis, itu yang terjadi, kita mengalami apa yang dialami Yesus dalam kehidupan. Waktu dia mati, dia dikubur dan dia dibangkitkan, saudara. Jadi orang-orang percaya melakukan hal yang sama, yaitu dengan cara baptisan, supaya dia mengalami kematian, penguburan, dan kebangkitan Kristus. Haleluya. Dan kita juga membacanya dalam Galatia 5 ayatnya yang ke-6. Sebab bagi orang-orang yang ada dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih, saudara. Jadi sunat itu merupakan kebebasan kita dari melakukan hukum Taurat. Perjanjian baru menekankan bahwa keselamatan tidak datang oleh karena mentaati hukum Taurat, tetapi oleh karena iman, saudara. Bukan karena sunat yang seperti Abraham, tetapi oleh karena kasih karunia yang kita terima dari Allah oleh karena iman kita kepada Yesus Kristus, bukan karena melakukan ritual-ritual secara lahiriah. Saudara, dengan tegas berkata Roma 3:28, karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena melakukan hukum Taurat, yaitu sunat, saudara. Kemudian Galatia 2 ayat 16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kamu pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kamu dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Kemudian Galatia 5 ayatnya keempat, kamu lepas dari Kristus jika kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu di luar kasih karunia, saudara. Jadi bagi orang yang percaya, orang Kristen, sunat itu bukan suatu kewajiban. Tetapi kalau saudara mau disunat, silakan, tapi itu jangan saudara menganggap itu sebagai suatu kepercayaan untuk saudara selamat. Saudara selamat oleh karena kasih karunia Allah di dalam iman kepada Yesus Kristus, saudara. Yang menjadi pertanyaan kita, saudara, kenapa harus memotong kulit katan, saudara? Kita tahu bahwa itu adalah alat produksi, yaitu alat reproduksi kita mendapat keturunan dari bagian itu, saudara. Makanya itu harus kudus dan suci di hadapan Tuhan. Dan itu kalau kita melihat silsilahnya Yesus, ya, walaupun ada berapa wanita dari luar Yahudi, tetapi orang-orang laki-laki itu yang menurunkan Kristus ke dunia ini semuanya dari orang Israel, saudara. Dan orang-orang itu yang dilakukan sunat bagi mereka, saudara. Jadi makna sunat dalam perjanjian baru lebih menekankan pada aspek spiritual daripada ritual fisik, saudara. Jadi menekankan aspek rohaninya daripada jasmaninya. Kalau Abraham dulu dan keturunannya sampai sekarang orang Yahudi melakukan sunat secara jasmani, tetapi itu dilakukan oleh manusia. Tetapi sekarang kita, saudara, itu dilakukan oleh Yesus Kristus sendiri, yaitu menanggalkan segala perbuatan dosa dari tubuh kita, saudara. Nah, saudara, demikianlah pesan firman Tuhan untuk perkemahan ke-42 Gilgal buat kita, dan biarlah ini menjadi berkat bagi kita. Haleluya.
Amin.